Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas reaksi redoks. Redoks apa sih? Redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Berarti yang harus mengalami reduksi juga mengalami oksidasi. Kalau salah satunya tidak ada, berarti dikatakan bukan redoks. Terus kayak mana, Bu? Ya kalian cari satu-satu, mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Kita mulai dari yang A. Yang pertama kalian harus tahu bilangan oksidasinya dulu, terus cari blok kayak mana. Nah, lihat, perhatikan, ini ada 3 unsur ya. Unsur itu dibedakan huruf besar. Ini 1, 2, 3. Kalau dari 3 unsur, patokan itu kanan dan kiri, tengah mengikuti, yang artinya intinya harus 0. Pokoknya jumlah mereka itu harus 0. Oke, lihat. Oh, ini min 2 kali 3 min 6. Ini plus 2. Min 6 plus 2 berarti min 4. Biar 0 berarti C harus plus 4. Nah, terus kemudian di sini O-nya min 2. Maka ini biar 0 Mn harus plus 2. Kemudian di sini ada CO, di sini min 2. Biar 0 berarti di sini min 2 kali 2 itu plus min 4. Biar 0 berarti di sini harus plus 4. Nah, coba kalian lihat, Mn di sini berubah nggak? Mn nggak berubah, Mn nggak berubah, dari 2 tetap 2, dan C juga nggak berubah, dari 4 tetap 4. Nah, ini berarti jelas bukan redoks. Kenapa? Karena tidak ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Paham? Nah, kemudian kita lihat, kalau dia satu unsur, ingat, unsur itu yang membedakan adalah huruf kapital. Ini satu unsur, kenapa? Karena yang huruf besarnya cuma satu. Kalau satu unsur, biloksnya itu 0 dimanapun ya. Nah, yang ini juga satu unsur, tapi dia ada muatan di atasnya. Nah, kalau dia ada muatan, dia satu unsur, bilangan oksidasinya atau biloksnya sama dengan muatan. Karena ini min, maka biloksnya adalah min 1. Sama, ini lihat, ini ada min, berarti min 1. Kemudian ini satu unsur nih, satu unsur berarti biloksnya 0. Nah, kalian lihat nih. Kalian lihat Cl ini itu berubah dari 0 ke min 1. Kalau 0 ke min 1 itu turun. Kalau turun apa? Turun itu reduksi. Jadi cara mengingatnya PRT move on. Reduksi turun, oksidasi naik. Nah, ini dari min 1 ke 0. Min 1 ke 0 itu naik. Kenapa? Karena kalau dari garis bilangan kan min 1 ada di sini, 0, 1, 2. Jadi semakin kanan itu semakin naik, semakin kiri semakin berkurang. Nah, karena dia naik, maka dia dikatakan oksidasi. Tahu dari mana oksidasi? Dari min 1 ke 0. Dari min 1 ke 0 namanya oksidasi. Nah, dia ada reduksi yang turun, ada oksidasi yang naik, maka ini dikatakan redoks, reduksi oksidasi. Maka jawaban yang benar yang B. C, D, E nya ya kalau mau dicari-cari, nggak mau ya nggak apa-apa, udah ketemu kan. Nah, kalau ini penyetaraan reaksi. Kalau penyetaraan reaksi ya nggak perlu dipakein biloks ya. Kalau dia nggak ada muatan, kita bisa langsung, ini kan nggak muatan ya, muatan itu yang di atasnya ada plus atau ada min. Nah, caranya gimana? Kamu harus samain jumlah di kiri dan jumlah di kanan. Dulukan dulu selain O dan H. Selain O dan H di situ ada CU. Lihat di sini jumlah CU 1. Di sini jumlah CU juga 1. Berarti sudah sama. Abaikan kalau sudah sama. Cek lagi, di sini S-nya 1, di sini S-nya juga 1. Sudah sama ya, kalau sudah sama abaikan. Terus cek lagi. Oh, salah, S-nya nggak ada 1 di sini. Di kiri S-nya 1, di kiri S-nya 1, di kanan S-nya ada 1, ketemu 1, berarti 2. Nah, dia di kanan 2, sedangkan di kiri 1. Gimana caranya biar dia itu sama? Berarti kalian harus buat dia jadi 2 juga yang di kiri. Nah, ini 1 dikali berapa biar jadi 2? Dikali 2. Nah, perlu kalian perhatikan, indeks itu milik pribadi, sedangkan koefisien itu punya semua ya. Jadi ini reaksinya baru. Lihat di sini. Sudah ya, berarti reaksinya seperti ini. Nah,
sudah sama, di sini sudah 2, di kanan juga sudah 2. Kemudian cek di sini bukan 4 lagi ya. Kok bukan 4? Kan tadi sudah ada koefisien. Sini koefisiennya sudah 2. Ingat, koefisien itu punya semua. Kalau indeks ini ya. Kalau indeks punya pribadi. 4 dikali 2 adalah 8. Jadi di kiri itu 8. Cek di kanan. Di kanan ada 4 ditambah 2, 6 ditambah 2 dikali 1, 2. 6 ditambah 2 juga adalah 8. Jadi di kanan juga sudah 8. Sekarang cek H. H-nya 2 kali 2 4. Berarti di kiri juga harus 4. Cek. Di sini bukan yang ini lagi ya. Sudah kita ganti tadi. 2 kali 2 4. Berarti sudah sama. Nah, ini reaksinya yang diminta apa? Nilai A, B, dan C. Lihat ini A. A ini di sini. Kalau nggak ada nilai berarti 1, berarti A-nya 1. B-nya ini. B-nya berapa? B-nya jadi 2. Terus C-nya di sini ya. C-nya berarti 1. Kalau nggak ada angka itu artinya 1. D-nya juga artinya 1. Maka jawabannya yang benar yang mana? Yang C. 1, 2, 1, 1. Paham? Jadi jumlah di kiri harus sama dengan jumlah di kanan. Nah, kalau ini harus kalian pahami. Jadi ada hasil oksidasi dan ada oksidator. Ini mereka berlawanan. Jadi yang namanya oksidator dan reduktor itu adanya di sebelah kiri. Sedangkan hasil reduksi dan oksidasi ada di sebelah kanan. Kalau ibu nyingkatnya biasanya sisi ada di kanan, tortor ada di kiri. Terus kayak mana? Yang pertama kalian harus cari biloknya dulu, siapa yang turun, siapa yang naik. Baru bisa ketahuan mana oksidator reduktor. Ingat, biloks itu Pak RT move on, reduksi turun, oksidator naik. Lihat ini berapa unsur? 1 unsur. Kata ibu, kalau satu unsur biloksnya selalu 0. Kenapa? Karena dia sendirian. Jadi kalau 1 unsur 0. Nah yang ini kayak mana Bu? Nah yang ini enggak 1 unsur, 1, 2, 3. Jadi ini gimana Bu? Biloksnya ini harus kamu ionkan dulu. Nah untuk jenis PbNO3 ini kan dia ada 3 unsur dan posisinya kita nggak tahu nih Pb golongan berapa. Jadi kayak mana? Jadi harus kamu ion. PbNO3 cara mengion itu dipisah. Jadi perbandingannya adalah yang di belakang nggak boleh dipisah. 2 unsur di belakang nggak boleh. Ini 3 unsur ya, bukan 4. Kenapa? Karena B-nya B kecil. Jadi ini dipisahnya adalah PB sama NO3. Kemudian lihat punya NO3 itu 2, bukan 3 ya. 3 itu cuma punya O. Yang punya NO3 yang punya pribadi itu pindah ke depan. Maka punya NO3 ini pindah ke depan. Punya PB kan 1, maka dia pindah ke depannya juga 1. Kemudian yang punya lawan itu pindah ke atas. Nah, punya lawannya PB kan 2, maka dia pindah ke atas 2. Punya lawan NO 1, maka dia pindah 1. Kalau 1 biasanya nggak ditulis. Nah, penulisan itu plus dulu baru min. Nah, kalau sudah kayak mana? Kalau sudah ketemu nih. Nah, ini ada muatan, tapi dia bukan 1 unsur. Kalau bukan 1 unsur, yang min jadi plus, yang plus jadi min. Biloks mulai dari O itu biloksnya min 2. Kenapa? Karena dia golongan 6. Min 2 dikali 3, min 6. Min 6 plus 1, min 6 plus 1, min 5. Biar 0 berarti harus plus 5. Maka ini PB nya plus 2. Kok plus 2? Ini di atasnya ya. N nya plus 5, O nya min 2. Nah sekarang sama. AlNO3 3 kali juga sama, kita ionkan juga kayak gini. Nah bisa di sini ya, Al plus NO3. Nah lihat, punya lawan pindah ke atas. Punya Al kan 1, pindah ke depan. Punya dia pindah ke depan. Punya NO3 3, maka pindah ke depannya 3. Nah kemudian punya lawan pindah ke atas. 3 ini pindah ke sini. Terus 1 ini pindah ke sini ya, berhubung penulisan itu plus dulu baru negatif. Kalau sudah ketemu ini sama, min 2 kali 3 min 6. Min 6 plus
min 5, biar 0 berarti ini harus plus 5. Maka ini AL-nya plus 3 ya, berarti AL-nya di sini plus 3. Terus O-nya tadi min 2, N-nya tadi plus 5. Kemudian di sini lihat PB ini sendirian. Kalau sendirian berarti dia 0. Nah, kemudian kalian lihat nih siapa yang naik dan siapa yang turun. Perhatikan. Lihat AL ini dari 0 ke 3. Lihat AL ini dari 0 ke 3. Nah, 0 ke 3 itu apa? 0 ke 3 itu naik. Maka dia hasil oksidasi. Ingat, sisi itu ada di kiri. Ini namanya hasil oksidasi. Kok gitu Bu? Ingat Pak RT move on. Kalau naik oksidasi dari 0 ke 3 itu naik, maka dia dikatakan oksidasi. Karena dia naik, move on, oksidasi naik. Dan ingat di sebelah kanan adalah hasil oksidasi. Jadi hasil oksidasinya adalah AlNO3 3 kali. Kalau di sini hasil oksidasi, maka di sini dikatakan sebelah kiri tortor, maka dikatakan reduktor. Lawan ya, reduk itu lawannya ok. Kalau ok lawannya red. Nah, jadi reduktornya siapa? Reduktornya Al, hasil oksidasinya AlNO3 3 kali. Kemudian cari yang turun. Nah, yang turun siapa? Ini PB nih, PB dari 2 menuju 0. 2 ke 0 kan turun apa? Pak RT move on. Berarti RT reduksi tuh turun, maka ini dikatakan hasil reduksi. Nah, ingat sisi ada di kanan, hasil reduksinya berarti PB. Kalau ini reduksi lawannya ok, berarti di sebelah kiri ada oksidator. Nah, oksidatornya siapa? Oksidatornya berarti nih PbNO3 2 kali. Yang ditanya apa? Oksidator. Oksidatornya nih PbNO3 3 kali. Sama hasil oksidasi. Hasil oksidasinya nih. Hasil oksidasinya 2AlNO3 3 kali. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Paham? Paham ya? Autoredok itu berarti dia satu mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. Gimana ya, kamu cek dulu. Cl ini sendirian berarti biloksen 0. Ini ada 3 berarti kanan kiri tengah patokan. Ini plus 1, ini plus 1. Tahu dari mana? Dari golongan. Kalau golongan 1 plus 1, golongan 2 plus 2, golongan 3 plus 3, golongan 5 min 3, golongan 6 min 2, golongan 7 min 1, dan intinya harus 0. Plus 1 plus 1 jadi plus 2, maka oksigen harus min 2 biar 0. Kemudian ini 2 unsur, kenapa huruf besarnya 2? Cl ini golongan 7, maka biloksnya min 1 biar jadi 0, berarti Na harus plus 1. Ini patokan kiri kanan. Kalau 3 unsur 1, 2, 3, huruf besarnya 3. Nah, mulai dari O, oksigen golongan 6, maka biloksnya min 2. Na golongan 1, biloknya plus 1. Min 2 plus 1, min 1. Biar 0 berarti harus plus 1. Maka Cl plus 1. Kemudian lagi, ini ada H2O, patokan oksigen golongan 6 berarti min 2. Biar 0 berarti harus plus 2. 2 dibagi 2 berarti 1. Nah, kalian lihat siapa di sini yang berubah. Lihat, Na berubah nggak? Na nggak berubah, dari 1 tetap 1. Yang berubah siapa? Nah, ini yang berubah si Cl. Si Cl ini dari 0 jadi min 1 nih. Cl ini dari 0 jadi min 1. 0 min 1 tuh turun. Kalau turun namanya reduksi. Kemudian Cl ini juga dia dari 0 ke plus 1. Tuh, Cl nya ada 2. Ada reduksi, ada oksidasi. Kenapa? Karena dia naik. Artinya ini autoredok. 1 jadi 2. Siapa si Cl? Tapi dia mengalami reduksi dan dia mengalami oksidasi. Si Cl itu klorin. Berubah dari mana? Dari 0 menjadi min 1 dan plus 1. Jadi jawabannya adalah si klorin berubah dari 0 menjadi min 1 dan plus 1.
Paham? Tentukan bilangan oksidasi belerang. Belerang itu S ya, berarti cari satu-satu. Lihat, ini 3 unsur loh. 3 unsur itu berarti kanan, kiri, tengah patokan. Yang intinya harus 0. Mulai dari oksigen ini golongan 6, maka biloksnya min 2. Aja deh, oksigennya min 2. Na golongan 1, maka biloknya plus 1. Tapi jangan lupa, ini ada indeks. Kamu kali ya dengan indeks min 2 dikali 3, min 6. Terus ada plus 1 dikali 2, berarti plus 2. Min 6 plus 2, kan tandanya beda, dia dikurang. 6 kurang 2, 4. Min 4 ya, karena tanda gede ya di min. Kemudian biar 0 berarti gimana? Biar 0 berarti harus plus 4, maka jawabannya plus 4. Tapi jangan lupa, ini ada indeks. Kalau dia pengikut, dia dibagi ya, bukan dikali indeks. Bukan 4 kali 2, tapi 4 bagi 2, maka hasilnya 2. Kenapa? Karena dia mengikut harus 0. Kalau yang ini kan dia patokan nih, kalau patokan dikali. Paham? Terus yang ini 3 unsur juga, ini patokan pengikutnya si S. Oke, kita mulai. Oksigen itu min 2. Kemudian K ini plus 1. Min 2 kali 4 kali ya, min 2 kali 4 min 8 plus 1 kali 2 plus 2, min 8 plus 2 min 6. Biar 0 berarti harus 6. Nah, dan kebetulan di sini nggak ada indeks, jadi nggak usah dibagi, maka plus 6 aja. Jadi jawabannya adalah 2 dan plus 6. Selesai. Nah, kalau yang ini pertama kamu bikin dulu biloksnya ya. Lihat, kita mulai dari CR2O7 2 min. Lihat, ini 2 unsur. Kenapa huruf gedenya cuma 2? Siapa? Kalau dia 2 unsur, yang patokan itu yang sebelah kiri. Oksigen golongan 6, maka biloksnya min 2. Min 2 kali 7, min 14. Ah, ini karena dia min berubah jadi plus. Min 14 plus 2, min 12. Intinya kan harus 0. Maka biar 0 berarti berubah jadi plus 12. Nah, 12 di sini ada di bawah. Ingat, kalau pengikut dibagi 12 dibagi 2, hasilnya 6, bukan 24 ya. Nah, Fe ini 1 unsur. Kalau 1 unsur itu biasanya 0, atau kalau dia ada muatan, maka dia ikut muatan. Muatannya plus 2, maka dia plus 2. Kemudian H ini juga 1 unsur, berarti dia ikut yang atas, plus 1. Kalau nggak ada tanda di atasnya 0 ya. Cr nih ada di atasnya, berarti muat biloksnya plus 3. Fe juga gitu, ada di atasnya plus 3. Tapi kalau nggak ada di atasnya, ingat harus 0. Yang ini patokannya oksigen min 2, berarti biar 0 harus plus 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian cari siapa yang mengalami kenaikan, siapa yang mengalami penurunan. Lihat, CR itu dari 6 ke 3, berarti tuh turun, reduksi. Kemudian Fe dari 2 ke 3, berarti oksidasi. Nah, ini setaranya nggak bisa kita langsung kayak tadi. Kalau yang tadi bisa, kenapa? Karena di atasnya nggak ada muatan. Kalau yang ini ada muatan, jadi wajib kita samakan dulu. Yang pertama kita samakan dulu yang mengalami reduksi dan oksidasi. Ya, di sini ada Cr. Lihat jumlahnya dulu. Cr di sini ada 2 di kiri ya. Cr di kanan ada 1. Nah, kalian buat biar sama. Biar sama berarti ini kalian buat 2. Terus Fe di sini 1, di sana 1, sama ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan cari tahu nih. 6 kali 2 berapa? 12. Jadi ini dari 12 ke ini 3 dikali 2 berapa? 6. 12 ke 6 butuh berapa elektronnya? 6. Maka ini 6 elektron. Kok bisa 6 ya? 12 kurang 6 kan 6. Nah, berarti ini butuh 6 elektron. Sekarang Fe ini udah setara, jadi nggak perlu kita kali ya. 2 kali 1 2. 2 ke 3 butuh berapa elektron? Butuh 1. Jadi si Fe ini cuma butuh 1. Kenapa? Dari 2 ke
ketiga. Nah kalau sudah, ini kan elektronnya nggak sama, yang satu 6, yang satu 1, disamain gimana? Dikali silang, ini dikali 1, ini dikali 6, maka hasilnya yang garis ini dikali 1 ya, maka CR2O72 min dikali 1. Nah garis yang ini dia dikali 6, jadi Fe nya dikali 6. Nah ini reaksinya ya, CR2O7 nya dikali 1, Fe nya dikali 6, kemudian hanya diabaikan, dia nggak mengalami redoks. CR yang ini juga dikali 1, Fe ini dikali 6, H2O diabaikan. Nah kalau sudah kayak mana? Kalau sudah berarti kan sudah sama nih, CR di situ sudah 2, di sana CR di sini 2, di sana 2, sudah sama. Fe di sini 6, di sana juga 6, sudah sama. Nah, sekarang tugas kalian menyamakan H dengan cara matematik yang bisa. Nah kalau sudah, lihat di sini CR-nya O-nya, lihat di sini O-nya ada 7. Berarti di sana baru 1. Biar sama berarti ini kamu buat jadi 7. Nah, ini sudah 7. Sekarang O-nya 7. Sekarang 7 kali 2 berapa? 14. Di sini hanya baru 1, berarti dibuat 14. Berarti di sini 14. Nah, lihat yang ditanya apa sih? Yang ditanya kan perbandingan A, B, C, D. Berarti A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 6, C-nya 14, kemudian D-nya 2, E-nya 6. Nah, inilah jawabannya. Paham? Kalau paham, silahkan dipahami. Kita bahas yang lain besok ya. Oke, silakan dipelajari juga bab selanjutnya tentang elektrokimia ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.